Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, adik-adik yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas kehendak dari Allah Subhanahu wa taala kita saat ini bisa diberikan kesehatan, bisa diberikan kekuatan untuk bisa hadir menghadiri jamaah sholat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sholat subuh ini menjadi salah satu pembeda antara seseorang yang beriman dengan orang-orang munafik. Sehingga insya Allah kita semua yang hadir di sini Allah golongkan termasuk orang-orang yang beriman, dan insya Allah kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul kita yang harus kita ikuti segala petunjuknya dan setiap contohnya, sehingga hidup kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, pada pagi hari ini mohon izin untuk sharing sedikit tentang satu ayat Quran yang berkaitan dengan sabar. Mungkin sabar ini sudah cukup sering kita dengar ya. Kadang-kadang kita juga sering ucapkan kalau pas lagi dapat sesuatu kita sabar gitu. Kayaknya ngomongnya gampang, tapi dalam kenyataannya sabar itu sulit ya. Nah, dalam hal ini Allah berfirman di dalam Quran surat Ali Imran, surat yang ketiga di ayat yang ke-200, Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Dalam penjelasan ayat ini, salah seorang ulama yaitu Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam kitab Riyadhus Shalihin menyebutkan bahwa dalam ayat di Quran surat Ali Imran yang ke-200 ini Allah menyebutkan memanggil orang-orang yang beriman untuk bersabar ya, sebanyak 2 kali ya, sobiru, kemudian sobiru, dan kemudian bertakwa kepada Allah. Maka dalam penjelasannya, setelah kita beriman kepada Allah SWT, setelah kita menyatakan keyakinan kita dan keimanan kita kepada Allah SWT, maka untuk mencapai suatu ketakwaan diperlukan suatu kesabaran. Sehingga kesabaran ini menjadi syarat untuk kita bisa menjadi seorang yang bertakwa. Oleh karena itu, apalagi ini di bulan Ramadan, maka kesabaran kita betul-betul dilatih. Yang harapannya nanti di luar bulan Ramadan kesabaran itu akan tetap bisa kita lanjutkan. Dalam penjelasannya, kesabaran itu ada tiga tahapan atau 3 tingkatan. Ada tingkatan yang paling tinggi, tingkatan yang kedua, dan tingkatan yang paling rendah. Saya mulai dulu dari tingkatan yang paling tinggi. Tingkatan sabar yang paling tinggi itu adalah sabar dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita di bulan Ramadan ini sangat terlatih dengan sabar karena Allah memberikan syariat untuk berpuasa dari fajar sampai dengan nanti terbenam matahari atau waktu maghrib. Maka di situ ada suatu ketaatan yang kita kerjakan, dan itu membutuhkan suatu kesabaran. Karena kadang-kadang tabiat manusia itu cenderung pada melakukan kemaksiatan, cenderung pada melakukan kesalahan. Sehingga dengan seseorang taat kepada Allah itu sebenarnya juga menahan, sebenarnya juga berusaha semaksimal mungkin sekuat tenaga untuk bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi-pagi datang sholat subuh, kemudian ngantuk ya, bangun sahur itu juga ngantuk, rasanya kayak gak pengen makan tapi ya harus bangun karena waktu sahur itu banyak keberkahan.
kita dianjurkan juga untuk berdoa kepada Allah apapun doanya, dan kemudian kita melaksanakan makan sahur. Itu juga sesuatu yang berat, yang kalau kita nggak sabar ya, gue mau potong sahur gitu ya, udah mau wes mangan jam 1 misalnya. Tidak demikian, karena kita sedang ingin taat kepada Allah, sehingga kita harus sabar. Kemudian setelah sholat subuh misalnya, kita tergoda untuk tidur lagi, maka itu juga suatu ujian ya, itu suatu ujian ketaatan. Rasulullah menyampaikan bahwa sebaiknya memang tidak tidur setelah subuh, karena ternyata dalam kajian ilmiah pun tidur pada subuh itu tidak bagus untuk kesehatan kita. Karena tubuh kita sedang dalam kondisi yang naik ya, seharusnya kita memulai aktivitas di waktu pada subuh sampai dengan nanti menjelang waktu duha akhir. Nah, monggo kalau setelah itu mau istirahat. Tapi pada subuh sebaiknya memang tidak tidur. Itu adalah suatu bagian dari ketaatan kepada Allah. Itu juga berat ya. Katanya kalau sholat subuh tidur pada subuh itu sunnah gitu ya, susah nahan maksudnya. Tidak bisa tertahankan tidur setelah subuh. Tapi kalau itu kita kerjakan, artinya kita sedang bersabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena demikianlah Allah menyampaikan melalui teladan dari Nabi. Kemudian tingkatan sabar yang kedua ya, kalau tadi tingkatan sabar pertama itu sabar dalam rangka taat ya, karena taat itu kadang berat, maka kita bersabar dan menguatkan tekad untuk bersabar ya, sehingga itu adalah tingkatan sabar paling tinggi. Kemudian tingkatan sabar yang kedua ya, yang lebih rendah ya, lebih rendah dari ketaatan adalah sabar untuk tidak melaksanakan maksiat. Itu juga butuh sabar. Kalau di zaman dulu ya, ketika ada kisah Nabi ya, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam, bagaimana ketika beliau saat itu dijebak oleh salah seorang istri dari istri dari raja pada saat itu, kemudian disikap di suatu tempat, kemudian diajak untuk berzina. Wanitanya cantik, tahtanya tinggi, hartanya banyak gitu ya. Kalau itu tidak bersabar, tidak kemudian sabar untuk menghindari kemaksiatan ya, maka sudah terjadi itu yang namanya perzinahan. Tapi karena Nabi Yusuf alaihissalam adalah Nabi utusan Allah yang diberikan kekuatan untuk bisa sabar menghindari kemaksiatan, maka itu juga kemudian bisa dihindari. Dan untuk kita ya, maka sabar menghindari kemaksiatan itu sebenarnya berawal atau berpusat pada perut dan juga di bawah perut. Kalau berpusat di perut ya, bagaimana kita bisa sabar ketika kita ada godaan untuk mengambil uang yang bukan milik kita ya, maka ketika kita bersabar untuk tidak bermaksiat kepada Allah, maka ya tidak akan kita ambil meskipun kesempatannya ada, waktunya ada, dan gak ketahuan. Maka itu adalah sabar untuk tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah. Atau yang di bawah perut ya, itu juga harus sabar ya, ketika waktu memungkinkan, gak ketahuan orang. Tapi ingat bahwa Allah itu maha melihat. Allah yang sudah memberikan kita udara, memberikan kita kesehatan, memberikan kita berbagai macam kenikmatan, sehingga pagi hari ini kita bisa hadir melaksanakan sholat subuh, berpuasa. Itu adalah zat yang menguasai diri kita. Bahkan Allah itu sangat mudah sekali kalau mau membuat kita sakit ya. Hanya memberikan sedikit virus ya, virus yang ukurannya sangat kecil dimasukkan ke dalam tubuh. Padahal virusnya kok yang menyerang bagian tubuh yang penting, kemudian sakit, itu sangat mudah sekali bagi Allah. Atau misalnya membuat sumbatan di pembuluh darah, itu juga sangat mudah bagi Allah. Pembuluh darah yang kecil itu diberikan sumbatan yang sedikit, itu juga sangat mudah bagi Allah untuk memberikannya. Maka Allah yang sudah memberikan kita udara, memberikan kita kesehatan ya, masa kita mau durhaka kepada Allah dan bermaksiat kepada Allah, merasa bahwa Allah tidak pernah melihat kita, padahal Allah selalu melihat kita. Maka itu bisa menjadi pengingat kita untuk selalu sabar dalam menghindari maksiat kepada Allah. Dan tingkatan sabar yang ketiga, dan ini adalah tingkatan sabar yang paling rendah, adalah sabar ketika kita diuji dengan ketidakbahagiaan atau kesedihan. Maka mungkin ada di antara kita yang pernah kehilangan sesuatu ya, kehilangan barang, kehilangan uang, atau kehilangan anggota keluarga kita ya, itu adalah bagian dari ujian kesabaran. Ketika kita tidak sabar ya, akhirnya kita berputus asa ya, bahkan menjadi
orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka ya kita nggak lulus dengan ujian kesabaran ini. Karena sejujurnya yang namanya sabar itu ya ini yang sering kita pahami ya, bahwa sabar itu adalah ketika dapat ujian, ketika kita diuji dengan kesedihan ya, maka kemudian kita bersabar ya. Memang betul itu sabar, namun itu adalah tingkatan sabar yang ketiga. Dan sebenarnya ketika kita diuji kesabaran kita dengan peristiwa atau dengan sesuatu yang membuat kita berduka atau sedih ya, tadi bisa kehilangan sesuatu yang kita sayangi, kehilangan orang yang kita cintai, itu bagian dari Allah menguji kesabaran kita dengan ujian-ujian itu. Dan semoga ketika kita diuji dengan itu ya, karena pasti itu akan diujikan kepada kita, cepat atau lambat pasti akan diujikan kepada kita, yang tadinya bapak dan ibu, atau kita punya orang tua, kemudian orang tua kita meninggal, atau kita diuji dengan pasangan kita lebih dulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala misalnya, maka suatu saat itu akan terjadi kepada kita. Sehingga ya itu kita harus siapkan ya, bahwa ujian kesabaran ini sebenarnya adalah dalam rangka supaya derajat kita naik, supaya level keimanan kita naik, supaya kita betul-betul yakin bahwa satu-satunya harapan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang kami hormati, demikian yang bisa kami sampaikan sedikit sebagai simpulan bahwa mari kita senantiasa bersabar, karena dengan kesabaran itulah kita akan mencapai takwa. Tanpa kesabaran mustahil kita bisa menuju pada suatu derajat takwa. Dan hanya dengan kesabaran sesuai dengan yang tercantum dalam Quran surat Ali Imran ayat ke-200, di mana setelah seseorang beriman maka dia diwajibkan untuk bersabar, di mana sabar itu ada 3 tingkatan, yaitu sabar ketika sabar untuk taat kepada Allah, sabar untuk menghindari kemaksiatan, dan juga sabar ketika kita diuji dengan suatu kesedihan. Maka dengan kesabaran itulah kita akan bisa menjadi seseorang yang dekat dengan Allah dengan predikat takwa. Demikian, semoga bermanfaat. Al-haqqu min rabbik, ala takun minal mumtarin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.